Sobat Tani, pasti Anda mengetahui tentang buah kurma, bukan? Buah kurma biasanya marak dijual di Indonesia saat memasuki bulan Ramadan. Selain itu, Sobat Tani pasti selama ini tahu jika buah kurma hanya bisa tumbuh di daerah gurun seperti di negara Timur Tengah atau daratan Afrika. Namun Sobat Tani, ternyata tanaman kurma juga bisa tumbuh subur di daerah tropis seperti di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu. Pohon kurma atau dalam bahasa Latinnya disebut Ponyx dactylifera merupakan tanaman jenis dioecious yang memiliki tanaman jantan dan betina yang tumbuh secara terpisah. Umumnya, tanaman kurma tumbuh dan berkembang dari biji kecambah. Tinggi pohon kurma umumnya sekitar 15 hingga 25 meter dan tanaman ini tumbuh secara tunggal atau membentuk rumpun pada sebuah sistem akar tunggal. Rumpun ini berasal dari induk tanaman betina yang muncul di usia 3 tahun, kemudian tumbuh secara liar. Nah, Sobat Tani, masyarakat Bengkulu kini patut berbangga hati karena untuk bisa melihat pohon kurma, ternyata tidak perlu pergi jauh-jauh ke Timur Tengah. Anda kini bisa datang langsung ke kebun kurma sekaligus mengkonsumsi buahnya saat masa panen tiba di Yayasan Kurma Miftahuddin yang berada di Pematang Keramat, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu. Tanaman kurma yang ditanam di kebun Yayasan Kurma Miftahuddin seluas 2 hektar ini memiliki beragam varietas yang bibitnya didatangkan dari sejumlah negara, seperti Malaysia, bahkan ada juga dari negara Timur Tengah. Ya, warna hijau justru malah yang hijau sudah bagus tapi masih belum maksimal. Apalagi yang kuning, dia mesti kekurangan nutrisi. terus yang ini juga bisa kena hama ya Mas? Ya, Alfi selaku pengelola kebun kurma menuturkan tanaman kurma yang ditanam di sini merupakan komoditas baru, sehingga dalam proses budidayanya memerlukan riset untuk pengembangan. awal di kurma, maka tentu banyak sekali serangan penyakit, banyak sekali hama yang menyerang pada tanaman kurma yang awalnya kita tidak menduga, tetapi karena kita banyak sekali komunitas yang sehingga saling sharing pengalaman, kita banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat dari mereka juga, maka kita terapkan juga di kebun kita dan alhamdulillah kebun ini, kurma yang ada di kebun kami bisa survive dan bisa berproduksi sebaik mungkin. Bukan berbuah sendiri. Treatmentnya pangkas. Menanam pohon kurma menurut Alfi bukan hanya untuk memenuhi permintaan kurma di Indonesia saja, melainkan ada hal lainnya yang ingin mereka raih, yakni mendapatkan pahala melalui sedekah oksigen. Kurma ini kan kita tanam sebagaimana tanaman-tanaman lain, dia akan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Tentunya semakin kita banyak menanam pohon, akan kita bersedekah oksigen, sehingga dengan kita bersedekah tentunya akan menjadi pahala yang baik untuk kita. Situ memang baru dipindahin lagi. Ya, seperti itu kan ada yang gede, cuma dia belum keluar jantan atau betinanya, ya udah kita biarin, kita pertahanin sampai dia keluar. Perawatannya juga sama ya, berarti kalau
Sobat Tani, merawat tanaman kurma sama seperti tanaman lainnya yang harus dilakukan secara berkala, yakni pemupukan, penyiraman, pengendalian hama, dan membersihkan gulma. Nah, sahabat tani, itulah tadi cerita singkat Mas Alfi tentang bagaimana membudidaya kurma di bumi Rafflesia. Nah, sekarang kita tanyakan langsung kepada Mas Alfi bagaimana sih untuk perawatan dari buah kurma ini sendiri. Yuk. Mas Alfi, Ya, lagi Mbak. perawatan ya? Iya, Mbak. Lia sebenarnya mau tanya-tanya nih Mas soal perawatan dari buah kurma ini sendiri bisa tumbuh di bumi Rafflesia ini gimana ceritanya nih Mas? Nah, kalau secara pola tanamnya dia nggak beda jauh dengan kelapa sawit. Yang penting kita siapkan media tanam agar tidak tergenang oleh air. Kita bebaskan dari genangan air. Kemudian kalau perawatannya tentunya banyak sekali tantangan. Salah satunya penyakit-penyakitnya seperti ini, Mbak. Ini Oh, dia, yang ini ya? iya, ini terkena penyakit bercak daun sehingga perlu kita lakukan perawatan. Salah satunya dengan pemangkasan. Oh, dipangkas gitu. Ini nih karena apa ya Mas ya? Ya, ini biasanya terjadi karena kebanyakan jamur. Jadi jamur dari tanaman menyerang ke tanaman ini sehingga terjadilah bercak-bercak daun seperti ini. Nah, kemudian yang paling parahnya adalah seperti ini, Mbak. Ini hama yang sulit kita tanggulangi yaitu kumbang tanduk. Kumbang tadi. Iya. Oh, ini bikin patah itu Iya, ya? dia memakan Makan daun sama cabang-cabangnya sehingga menjadi patah. Nah, ini yang sangat berakibat fatal apalagi kalau sampai terkena pada pokok tanamannya di tengahnya gitu. Oh, jadi nggak bisa tumbuh ya Mas ya? Iya, dia bisa gagal tumbuh bahkan bisa beresiko kematian. Nah, tadi kan lihat nih Mas Alfi katanya jangan sampai terkena genangan air gitu ya Mas, Iya. makanya dibikin gundukan seperti Betul. ini. Nah, untuk iklim di Bengkulu sendiri cocok nggak sih sebenarnya untuk ditanami kurma? Oh, sangat cocok karena panas kita sudah mencapai bahkan bisa di 30 derajat Celcius sehingga sangat cocok untuk tanaman kurma ini. Jadi kita lebih mudah apabila dia beriklim yang panas daripada beriklim yang dingin. Yang disiram cuma bagian yang berhama aja atau semuanya Mas? Semuanya kita rawatin supaya penyakit ini tidak nular ke yang lain gitu. Perawatan pada tanaman kurma bertujuan agar tumbuh dengan baik dan maksimal. Untuk membantu melengkapi nutrisi dan vitamin pada kurma, petani bisa melakukan pemupukan secara rutin. Kandungan di dalam pupuk mampu meningkatkan produktivitas pada tanaman. Bahan aktif namanya karbofuran kita taburkan pada pokok tanamannya, pada Oh, pucuknya. ditabur aja. Iya, ditabur. Nanti hama yang memakan akan mati. Oh, itu dimakan juga. Iya, kan dia memakan pokok Pokoknya, batangnya. Nanti heeh. saat dia makan, dia akan mati. Dijaga makan gitu ya. Terus untuk pemupukan terus perawatannya itu seperti apa Mas? Kalau pemupukannya simple, kita samain dengan teori perawatannya si sawit. Jadi kita harus berikan pupuk organik juga, terutama itu harus lebih banyak. Kemudian kita pastikan pH-nya pH-nya stabil. Kemudian juga kita berikan pupuk nitrogen, unsur fosfat dan kaliumnya juga. Banyak ternyata Banyak, ya bahan-bahan iya. yang diperlukan untuk merawat Iya. buah kurma ini sendiri. Oh, itu ya Mas ya alatnya ya? Ya, ini kita mau ngendaliin untuk penyakit jamurnya karena di sini terdapat banyak sekali serangan jamur sehingga menyebabkan daun-daun ini menjadi gosong. Bener-bener satu batang. Iya, ya ini kita harus kendaliin pakai ini Mbak, pakai Mancozeb bahan aktifnya. Kalau merek dagangnya terserah, tapi ini kita kasih 2 sendok per tangki. Kemudian karena kita sambil nyemprot pengendalian, kenapa nggak kita kasih pupuk juga? Kita berikan pupuk
MKP supaya tanaman ini cepat recovery-nya, pemulihannya cepat. Oh iya sahabat tani, manfaat menggunakan pupuk untuk pohon kurma meningkatkan hasil panen. Jika nutrisi tanaman buah kurma sudah tercukupi, maka akan mempercepat keluarnya bunga. Nah, bakteri yang menghasilkan antibiotik alami bagi tumbuhan untuk imunitas pada pohon kurma akan meningkat sehingga terhindar dari penyakit. Kemudian memperbaiki kualitas tanah dan mempercepat pertumbuhan akar pada pohon kurma. Oh, unik berarti ya, Iya. justru malah tanamannya harus dibikin stres. Iya. Oh. Oh, tadi kan ada 3 jenis bibit nih Mas. Coba ini. Oh iya, dari warna buah ada yang berbeda Mbak. Jadi ada jenis sasak itu di fase mengkalnya berbeda. Sudah masak dia yang seperti Nah, bulan sahabat puasa tani ada memilih yang bibit warna yang coklat tepat kan. tentu Nah, itu menjadi bisa tahapan merah kayak penting gitu. untuk Apa namanya, diperhatikan coklat dalam kayak gitu budidaya tuh tanaman memang dari kurma. pohonnya seperti itu, Agar atau hasil memang panen ada proses optimal, lagi? harus Dari pohonnya memperhatikan bisa, dan memilih dia benih awet, secara tepat. jangka yang panjang. Jika bibit berkualitas kurang baik, tentu pertumbuhan pohon tidak akan sempurna. Ya, ini lokasi pembibitan kita. Ini ya betul ini Mbak. Lokasi for seperti ini. Untuk penanaman bibit buah kurma ini sendiri dia ada berapa jenis Mas yang ditanam di sini? Ya, kita sekarang sudah mulai fokus pada 3 jenis, yaitu KL1 itu yang dari Thailand, kemudian H1 juga sama dari Thailand, dan satu lagi Ajwa sebagai unggulan kita, itu kita tanam juga di sini. Oh, jadi ada 3 jenis kurma Ya, yang ditanam di ya sini. kita fokus bibitnya juga sekarang di 3 varietas itu. Nah, terus untuk perawatannya sendiri beda-beda atau disamain semua bibit-bibit itu Mas? Perawatannya hampir sama karena karakter bibitnya juga sama, sehingga kita kasih perlakuannya juga sama untuk seluruh bibitnya. Dalam membudidayakan tanaman kurma, kuncinya harus ada unsur matahari, air, pupuk, dan istiqomah. Karena menanam kurma perlu kesabaran. Agar tanaman kurma menghasilkan buah yang maksimal, perlu dilakukan seleksi bibit. Sementara untuk penanamannya harus ada jarak per pohonnya sekitar 4 x 4 meter. Untuk jangka waktu bisa sampai dari penanaman sampai Mas bisa panen itu berapa lama Mas untuk buah kurma ini? Buah kurma ada yang mulai 3 tahun sudah mulai keluar bunganya, tetapi memang ada yang dia sampai 5 tahun sampai sekarang belum keluar bunganya. Oh, itu kenapa Mas? Ya, karena dia tergantung dari jenis tanamannya, dari pohonnya. Karena kita berdasar dari biji, sehingga dari biji itu tidak seperti metode kultur jaringan atau metode anakan sunu, itu berbeda. Jadi dia lebih tingkatnya lebih nggak menentu kalau untuk dari biji. Nggak bisa kita duga nih, Nggak ini bisa. udah mau berbuah atau ini. Ya, dan belum dia nanti berbuah gitu ya. buahnya ada yang jantan, ada yang betina. Oh, ada Dan jenis iya, juga, ada jenis iya, kelaminnya juga. Nah, iya. itu gimana cara sistemnya itu biar mereka bisa berbuah? Apakah perlu dikawinkan atau gimana penyerbukan? Kalau untuk tanaman kurma dia hampir sama seperti tanaman salak, sehingga kita perlu jenis yang jantan dan juga yang paling banyak adalah yang betina. Jadi setelah betinanya mekar, kita ambilkan bunga dari yang jantan, kita serbukan ke sana secara manual. Manual? Iya.
Nah, sahabat tani, Indonesia termasuk dalam 3 besar negara pengimpor kurma terbesar dari Mesir. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia mengimpor kurma sebesar 42,3 juta dolar AS terlebih. Di bulan Ramadan, permintaan akan makin meningkat. Melihat tingginya permintaan dan peluang pasar inilah, para petani termasuk di Bengkulu mulai membudidayakan tanaman kurma. Nah, Sobat Tani, setelah tanaman dewasa, sangat penting menjaga tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan. Perawatan berkala sangat mempengaruhi hasil panen. Di lahan seluas 2 hektar dengan jumlah ratusan pohon kurma, masa panen perdana sudah berlangsung. Masa berbuah yaitu 3-4 tahun untuk menghasilkan 10-15 kg buah kurma sesuai dengan jumlah tangkai pohon. Mas, di kebun ini ada berapa batang keseluruhan yang udah ditanam? Yang sudah kita tanam ada 400-an batang, Mbak. 400-an itu Iya. yang udah pernah berbuah semua atau ada beberapa aja? Oh enggak, kita dulu tidak punya kebun seleksi, jadi kita seleksinya langsung di kebun, sehingga kita tanam semuanya, baru nanti di kebun kelihatan mana yang berbunga jantan, mana yang berbunga betina. Nah, kita lebih banyak pelihara yang berbunga betina. Itu udah berapa batang ini kira-kira yang udah pernah berbuah? Nggak boleh disemprot. Rumput, kalau kambing makan aja. Kuat ya. Nah, ini Mbak, ini tanamannya sudah pernah berbuah nih. Ini jenisnya ajwa. Kurma ajwa ini? Iya, kurma ajwa, kurma nabi ini pernah berbuah dan lumayan cukup banyak isinya dalam satu tandannya. Biasanya bisa mencapai 10-20 kilo, Mbak. 3 tandan. Maksimal 3 Berarti tandan. dikali 10 atau 20 kilo ya? Iya. Nah, dari ada mulai bakal buah sampai dia matang itu berapa lama Mas jangka waktunya? Nah, dari buah itu pecah, dari manggar itu pecah, kemudian dikawinkan, itu 5 bulan sudah siap kita panen. Oh, Tapi kita nggak pernah manen dalam kurma masak, kita jual dalam bentuk kurma muda. Oh, kurma Iya. muda. Nah, terus Mas, untuk perlakuan khususnya ada nggak sih kalau misalnya udah pohonnya berbuah atau pada saat dia berbuah itu ada perlakuan khusus nggak? Oh, Atau disamain semua? Ada, beda kalau untuk yang dia sudah berbuah, pertama air nggak boleh berhenti, setiap hari wajib disiram. Ngocor tidak boleh hanya disiram-siram aja, harus tergenang. Itu Tergenang itu bagian buahnya enggak, atau di bawah sini? bagian di tanah, bagian tanahnya itu harus tergenang. Iya, perlakuan khusus. Kemudian kita nggak boleh memberikan pupuk nitrogen terlalu banyak karena akan berakibat pada buahnya gugur. Nah, penanggung jawab kebun kurma memberi tanda pada pohon untuk mempermudah mengetahui jenis pohon kurma betina atau jantan. Nah, jadi kan untuk perawatan misalnya mencabut rumput terus penyiraman itu seperti apa Mbak kalau biasanya perharinya? Kalau biasanya saat kita lagi mengurus kurma atau membersihkan kurma itu kan biasanya minimal 2 minggu sekali. Itu biasanya kita kalau sedang menyiram itu kalau seandainya ada rumput yang menjalar ataupun rumput yang di sekelilingnya itu langsung dibersihkan, karena jika ada rumput di sekelilingnya apalagi yang menjalar itu bisa merusak pohon kurmanya. Oh, itu bisa bikin ini ya, pertumbuhannya terganggu juga Iya. kali ya. Terus untuk penyiraman tadi nggak ditentukan waktu? Enggak. Jadi minimal tersiramnya tuh di per jam berapa tadi Mbak? Jam 8 ya? Iya, minimal itu jam 8 udah tersiram. Terus saat Mbak ngurus pohon kurma ini biasanya ada perlakuan khusus nggak? Kalau perlakuan khusus kayaknya tuh belum ada, seperti biasa kalau memupuk atau membersihkannya. Kalau seandainya udah terlihat ada pohonnya yang udah mati itu langsung dibersihin atau dipotong kayak gitu.
Lokasi yang ditanami ratusan pohon kurma dengan berbagai jenis ini juga dijadikan kebun edukasi kurma Bumi Rafflesia. Masyarakat Bengkulu bisa hadir dan berkunjung untuk melihat langsung pohon kurma. Baru pertama ngelihat tanaman kurma kan banyak di Bengkulu. Terus itu juga jual-jual bibit katanya di sini kan, mau coba beli. Makanya ngajak teman-teman kantor ke sini. Pas lihat kan banyak juga kan pohonnya bisa hidup di Bengkulu. Kalau saya sih memang sebenarnya dari Bengkulu Utara. Cuman karena kita udah lama di Bengkulu di Tugu Hiu dan kebetulan saya udah sering untuk datang ke sini kan. Terus yang kedua juga informasi dari media sosial, dari teman-teman semua kan gitu. Kalau saya sih pastinya wah ya, karena pertama memang di tempatnya luas yang pasti itu salah satunya. Yang kedua juga tersusun rapi di sini, terus tanamannya lengkap untuk jenis tanaman yang bisa dikonsumsi ya. Itu jadi memang sangat bagus untuk progresnya sih ke depannya. Nah, sahabat tani, menanam kurma dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat secara ekonomi jika satu pohon saja bisa menghasilkan buah hingga puluhan kilogram, khususnya jenis ajwa. Kurma muda bisa dijual per kilogramnya Rp300.000. Maka hasil yang diperoleh cukup menjanjikan, bukan? Apapun usaha yang dilakukan, yang paling penting sungguh-sungguh dan bekerja keras. Maka yakinlah kesuksesan akan didapat.